Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini Jumat tanggal 31 Oktober 2025. Saya Agus Winanto dan Mas Roy Suryo sedang berada di Terminal 3 Gate 10 Keberangkatan internasional mau ke Sydney. Ya, Mas Roy, mau ngapain di Sydney? Ya, insya Allah ini mengemban amanah dari rasa keingintahuan masyarakat terhadap yang selama ini disebut-sebut sebagai pendidikan masa kecil, atau nggak masa kecil ya, masa remaja Gibran. Ketika katanya mendapatkan surat kelulusan ya yang kemudian disetarakan dengan SMA. Padahal yang ada di Sydney itu, kata beberapa yang ada di sana, kata Pak Iksan Katonde dan kawan-kawan itu adalah itu bukan untuk setingkat dengan SMA. Itu hanya matrikulasi, hanya pet. Nah, daripada hanya bertanya-tanya, kemudian suudon saja, kami berangkat ke sana. Kita pastikan secara langsung dari titik perimeter UTS itu, dari University Technological Sydney itu, apa sebenarnya yang terjadi pada pendidikan yang ada di UTS, University Technological Sydney, yang dulu disebut sebagai INSERS UTS itu. Jadi kita mau napak tilas ya? Kita napak tilas sekaligus fact finding ya. Kita mencari fakta yang apa yang ada kita sampaikan nanti, tidak kita kurangi, tidak kita tambahi, dan kita berdasarkan semua bantuan juga dari teman-teman yang ada di sana. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah ada di Australia sekarang. Terus ini dong, kaosnya dulu, jaketnya. Oh iya, nah ini penting banget. Nama saya ada di sini, dan inilah yang penting banget. Jadi ada Forum Diaspora Indonesia. Sama. Nah, ini sekjen kalau lain. Ini elitnya. Ini elitnya kalau sekjen itu. Yang ngurusin. Terus belakangnya penting nih. Belakangnya penting banget nih. Oh, tuh ya. Nah, itu yang bisa disampaikan, nanti kami akan lapor kembali kalau udah landing di Sydney. Di Sydney, di Bandara Internasional Sydney. Jadi nanti ini juga atas kerjasama dari Forum Diaspora Indonesia. Dan karena semua ini untuk tanah air Indonesia, kita juga akan berangkat pakai maskapai internasional. Dan ini ekonomi loh ya. Bukan Garuda, tapi ekonomi loh, nggak bisnis. Bukan. Karena ini nggak ada boir. Nggak ada boir. Kita bayar kita sendiri. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa nanti, kami di Sydney akan bikin laporan lagi. Siap. Ya, Mas Roy. Oke. Bismillah, kita berangkat ya. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang sudah ikut membersamai dengan doa. Insya Allah kita akan sampai di sana nanti dan sampaikan laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu 1 November 2025. Saya dan Mas Roy sudah ada di rumahnya Pak Iksan Katonde. Terima kasih ya Pak Agus Winanto dan Mas Roy Suryo sudah berada di kota Sydney. Dan kami dari masyarakat Indonesia di kota Sydney menyambut beliau. Dan sekarang lagi di rumah saya untuk lunch siang gitu ya. Udah sambil menunjukkan misi-misi berikutnya. Itu disiapin lunch di sana tuh. Ini Pak Husni. Ya, sahlan wasalan. Ini mana Presiden? Ada yang ketuanya Pak Elko. Belakangan gongnya beliau nanti. Nah, Profesor Husni. Ini putranya Pak Iksan itu. Luar biasa. Ya, kita siap bantu Mas Roy untuk melancarkan penelitiannya. Oke, alhamdulillah. Mas Roy. Siap, alhamdulillah sudah sampai. Salam bukan hanya untuk semua yang sudah membersamai, tapi juga untuk para termul yang ada di sini. Good post. Terima kasih Mas Agus. Ada komen apa? Selamat datang pada Ustadz Agus dan Mas Roy. Siap. Pak Yus. Assalamualaikum. Selamat datang Mas Roy dan Mas Agus. Lanjutkan perjuangan. Siap. Thank you. Nah, ini gongnya sekarang. Ketua Panitia. Pak Elvo Satria. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat datang Mas Suryo dengan Pak Agus. Setelah perjuangan yang kita hadapi dalam mencari kebenaran, dan hari ini alhamdulillah semuanya banyak lancar, tidak satu halangan yang berarti. Sudah sampai di sini, sekarang di rumah. Dan mulai besok akan kita mulai perjuangan kita untuk mencari titik kebenaran. Semoga acara kita, agenda kita yang kita rencanakan ini diridai hendaknya oleh Allah SWT, semata-mata untuk mencari kebenaran demi tegaknya keadilan di negara Indonesia. Amin. Terima kasih Pak Elvo, Ketua Panitia acara FDI Sydney Meet with Mr. Dr. KMRT Roy Suryo, Noto di Projo. Masya Allah.
Tunggu informasi berikutnya dari tim FDI yang sekarang ada di kota Sydney. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang 3 tahun programnya. Insert ya. Tapi kalau UTS ada. Kalau UTS tentu pasti saja. ada lah. Kalau 3 tahun insert, jelas. saya nggak tahu ya. Tapi saya nggak tahu itu. Lebih baik dicek langsung ke sana ke insertnya gitu ya. Saya juga aneh kok ada insert program 3 tahun, saya nggak tahu. Terus terang saya nggak tahu tuh ya. Nggak pernah dengar saya insert menyelenggarakan program 3 tahun. Betul. Saya nggak tahu itu tamat apa enggak, selesai apa enggak. Apa dia punya jalur khusus dengan 6 bulan selesai semuanya, bisa jadi, kita kan nggak tahu ya. Dia kan punya link-link khusus kan. Mungkin seperti omnya kan nggak tahu kan. Sepanjang Anda tahu, Gibran itu kenapa tidak ke UTS? Apakah gagal? Saya nggak tahu. Atau gimana? Nggak tahu ya. Ya? Pak. Itu dia yang punya rencana ke sana kan. Saya kan nggak tahu. Oke, ada pertanyaan lain. Kalau di KPU kita itu program insert ini ditempuh Gibran 3 tahun. antara tahun 2004 sampai 2007 alias 3 tahun. According to KPU Menurut KPU. Kalau ini Sepanjang beda pengetahuan lagi, kan? Anda, ada nggak program insert itu bisa sampai 3 tahun? Kalau yang saya tahu nih ya, nggak ada yang 3 tahun programnya. Insert ya. Tapi kalau UTS ada. Kalau UTS tentu pasti saja. ada lah. Kalau 3 tahun insert, jelas. saya nggak tahu ya. Tapi saya nggak tahu itu. Lebih baik dicek langsung ke sana ke insertnya gitu ya. Saya juga aneh kok ada insert program 3 tahun, saya nggak tahu. Terus terang saya nggak tahu tuh ya. Nggak pernah dengar saya insert menyelenggarakan program 3 tahun. Kalau 1,5 tahun Pak Iksan, ada nggak program 1,5 tahun di sana? Mungkin ada, tapi saya nggak tahu pasti. Yang saya tahu itu ya, itu English course dan foundation study. Oke. Yang 6 bulan Foundation tadi study ya? itu umumnya di bawah 1 tahun. Enggak, Karena dia itu 6 bulan akan tuh nggak menuju. selesai. Dia bilang 6 bulan nggak selesai. Oke, apalagi yang Bro Ihsan ingin sampaikan dalam kasus ini biar kita dengar seluas-luasnya, sedetail-detailnya, barangkali kami banyak mengganggu tadi, silakan. Oke, yang saya pastikan ya, Gibran tidak bilang sama saya dia selesai atau tidak. Saya tidak tahu dia itu selesai atau tidak. Yang saya tahu adalah dia bilang sama saya, waktu saya tanya, berapa lama di Sydney Mas Gibran berapa lama di Sydney? Dia bilang enggak lama, 6 bulan terus pulang. Itu yang saya tahu. Dan dia minta antar sama saya ke InSearch, bukan ke UTS. Jadi saya tahu dari dia, itulah dia dulu sekolahnya di InSearch. Dan dia bilang 6 bulan sudah pulang. Saya tidak tahu itu tamat apa enggak, selesai apa enggak. Apa dia punya jalur khusus dengan 6 bulan selesai semuanya, bisa jadi, kita kan nggak tahu ya. Dia kan punya link-link khusus kan. Mungkin seperti omnya kan nggak tahu kan. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan? Menarik ini. Oke, enggak. Itu saja Pak Mas Refli, Bro Refli. Oke. Bro, kalau di Australia itu ada nggak sebenarnya orang menyebutnya insert itu dengan UTS insert? Saya baru dengarnya sekarang UTS insert ya. Dulu saya tahunya waktu kita sekolah di sana dulu itu namanya Insert Language Center.
Dan mungkin karena dia banyak kerjasama dengan UTS, dan belakang-belakangan diganti nama UTS.2 Insert. UTS.2 Insert. Ini. Ini beneran atau fake ya? UTS.2 Insert ini beneran ada atau fake ya? Saya nggak tahu itu. Saya nggak bisa memutuskan itu fake apa genuine ya. Iya, karena minim sekali ini. Saya juga lihat ya, saya investigate juga UTS.2 Insert ini minim sekali informasi. Tapi berarti lokasi baru sekarang ini saya dengar namanya UTS Insert. Iya. Oke, tapi berarti lokasi UTS Insert ini dengan UTS College itu sama nggak, Pak Iksan? Bro Iksan? Nggak ada UTS Insert, nggak ada. Apa UTS College itu belakangan ya, belakangan baru keluar. Ya. Setelah Insert tidak ada lagi. Betul. Nggak, gedungnya sama nggak gedungnya? Oh beda lah. Beda. Kalau UTS College itu gedungnya di dalam kampus UTS. Betul. Dekat Harry Street Building ya. Berbeda. Ya. Kalau Insert itu berbeda tempat dengan UTS. Ya. Bro, ini saya mau konfirmasi lagi nih ya, sekali lagi. Ya. Jadi nama UTS.2 Insert itu nggak pernah dikenal oleh Bro Iksan maupun warga Sydney lainnya nih? Setahu saya dulu saya baru nggak tahu ya, nggak pernah tahu namanya UTS.2 Insert ya. Waktu kita masih sering ke Insert dulu, waktu istri saya masih sekolah di Insert, namanya adalah Insert Language Center. Jadi Anda valid karena istri pernah di insert itu ya? Ya, waktu Bro itu Iksan bisa ceritain nggak? Berarti kalau kira-kira ada 2 kali perubahan dengan 3 nama, kapan kan kami dengar kira-kira insert language center itu tahun 87 tuh kira-kira adanya. Nah itu kapan berubah menjadi insert UTS College, kemudian kapan jadi UTS College? Nggak ada UTS Insert tuh nggak ada. 90-an waktu istri saya sekolah di sana itu masih Insert Language Center namanya. Nah, 90-an. 90-an. Itu kalau tahun 2000-an, 2006 gitu kira-kira namanya apa ya itu? Pak Iksan tahu nggak kira-kira namanya apa? Nggak tahu saya ya, namanya. Tapi setahu saya tetap ya, saya belum nggak tahu itu berubah gitu ya. Ya. Oke, ini sekedar untuk tahu aja ya. Waktu mengantar Gibran, Anda mendengar nggak dia berbahasa Inggris dengan baik, dengan lancar? Kan karena sebelum di UTS Insert dia kan dia kan lulusan secondary school di Singapura gitu. Bayang saya kalau dia SMP, SMA kelas 1 di Singapura kan bahasa Inggrisnya pasti cas-cis kan? Mungkin ya. Mungkin saya nggak pernah dengar dia berbahasa Inggris ya. Saya nggak pernah dengar dia berbahasa Inggris selama di Australia. Dan berbicara dengan saya juga dalam bahasa Indonesia. Ya. Oke, karena biasanya kan kalau anak kecil yang kan tidak banyak bicara ya. Jadi ya. Apa yang saya dengar ya sebatas dia minta tolong antar ke Insert seperti itu. Dia nerangin kepada anaknya, ini loh Janetes, ini gedung apa gitu, enggak juga ya? Enggak juga. Ya, sama istrinya bahasa Inggris enggak? Dia senyum terus saya ingat dia senyum lihat terus foto gitu ya. Sama istrinya bahasa Inggris juga enggak? Enggak tahu saya. Bro, ini ya saya mau tanya tentang ini behavior ya. Jadi saya nggak, Bro Iksan berinteraksi dengan Gibran selama kunjungan dia di Sydney itu berapa hari? 1,5 Bro. Sekitar 1 harian lebih gitu. 1 hari saya jalan-jalan. Hari kedua saya antar dia ke Sydney Convention Center. Oke. Sudah berpisah setelah itu? Setelah di Sydney Convention Center, Gibran gabung dengan rombongan Jokowi. Tadi hari pertamanya dia pengen jalan-jalan, tidak mau ikut rombongan presiden. Pokoknya pelesiran. Setelah itu Anda nggak ketemu lagi ya? Ya, gini, saya mau coba gali lagi ya, Bro Iksan, dari kesannya Bro Iksan kepada Gibran dalam interaksi 1,5 hari itu. Apakah Gibran terlihat dia sangat sangat menguasai, sangat hafal ya dengan Sydney?
Kalau dia memang pernah kuliah di sana selama dalam jangka waktu tertentu, pasti kan ini kalau dalam bahasa neuroscience itu ingatan itu, memori itu adanya di ini ya, di hipokampus. Dia akan tanpa dia tak ditanya orang pun dia akan cerita begitu ya. Apalagi nih bawa istri bawa anak ya. Atau matanya itu terlihat bahwa dia merecognize tempat-tempat yang dulu pernah dia datangi gitu. Gimana menurut Bro Iksan? Apakah dia terkesan ada suatu memori yang menyenangkan di situ? Kan saya bawa dia itu banyak kan ke tempat wisata lah, sightseeing gitu ya. Dan kedua tempat shopping center. Shopping center itu Queen Victoria Building dan Pitt Street Mall. Dan waktu saya bawa ke Pitt Street Mall, dia belum mengenal Pitt Street Mall waktu itu. Dia tidak mengenal Pitt Street Mall. Ya. Itu tempat-tempat wisata itu yang mengarahkan Gibran atau Bro Iksan? Saya bawa dia. Oh, dia nggak ada request. Oh, saya pengen ke sini, gini-gini dan sebagainya. Tidak ada. Ada cuma request satu aja ke insert. Insert aja. Di insert itu cuma lewat aja ya, nggak parkir, nggak masuk, nggak apa-apa gitu ya? Kita berhenti di depannya karena parkir susah juga itu ya. Nggak gampang parkir di daerah city sana, kita harus cari-cari parkir, dan dia juga nggak lama ya kan apa namanya kita kan diuber terus sama pas pampres ya. Kalau normalnya ya Bro Iksan ya, kalau normalnya misalnya kita pernah sekolah atau di situ kan turun terus kita foto-foto, ini tempat dulu kami foto waktu dapat diploma, kemudian foto di pintu gitu enggak juga? Enggak. Dia dari mobil saja. Dia di mobil aja gitu. Dia ketawa, terus dia ngobrol wajahnya sama kelihatan gimana Bro? Wajahnya itu dia kelihatan sumringah atau kelihatan bagaimana ada keharuan atau apa gitu melihat gedung sekolahnya dulu gitu? Yang saya lihat dia waktu itu dia senyum nunjukin itu dia nggak bisa lihat pernah saya ya. Nggak bisa ya. Itu dia foto dari dalam gitu ya. Wajahnya gimana wajahnya? Kelihatan gimana? Dia senyum, kita kan tahu wajahnya bagaimana. Wajahnya kira-kira kayak di kaos ini enggak, Bro? Ya begitulah apa namanya, dia ekspresinya kan kurang ya. Jadi nggak kelihatan senyum girang atau gimana gitu ketika melihat tempat di mana dia kursus senyum. Gitu nggak kelihatan tuh. Dia kelihatan senyum, dia senyum. Saya bilang kan dia kelihatan senyum. Terus dia kasih tahu dia pernah di sana, terus dia foto. Ya kita nggak lama jalan ke George Street dan baru menuju Queen Victoria Building. Ya gini ya, karena kan kita sama-sama orang yang pernah kuliah ya Bro ya. Kan kalau kita ingin bernostalgia ke kampus kita gitu ya, itu kan kita pasti akan happy, kemudian ada sebuah memorabilia ada tempat-tempat situs-situs sites di mana kita kuliah di situ gitu. Bukan hanya sekedar foto dari mobil begitu kan ya Bro ya. Ada keheranan nggak waktu itu Bro? Enggak, saya nggak ada pikiran macam-macam ya. Saya nggak ada pikiran macam-macam karena waktu itu ya Gibran sih bukan wali kota, bukan wakil presiden. Dia cuma anak presiden saja kan. Ya kan 2018 betul. Jadi pejabat. 2018 ya. Ya betul. Oke, Bro, ini mungkin bagian akhir ya. Mungkin teman-teman tidak motong dulu ya. Silakan Anda mengeksplor apa yang Anda ingat, apapun yang Anda ingin katakan mengenai pertemuan Anda dengan Gibran, dan setelah itu komunikasi setelah itu. Silakan. Ya, pertemuan saya kan ya karena ada tugas dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia menemani rombongan dari Indonesia. Kebetulan saya ditunjuk untuk nganterin Gibran ke daerah wisata di kota Sydney. Itulah saya ketemu sama dia. Dan komunikasi ya sangat minim, terus terang sangat minim ya. Tapi dia pernah minta antar ke saya ke InSearch, bukan ke UTS, ke InSearch minta antar. Itu nggak banyak komunikasi, dan saya tanya karena dia minta antar ke InSearch, saya tanya, oh lama sekolah di InSearch? Nggak lama, 6 bulan terus saya pulang. Bukan terus saya pulang, terus pulang katanya. 6 bulan terus pulang. Setelah itu ada komunikasi?
Ada waktu saya kirim foto ya, waktu kita foto di Opera House dan di dalam mobil waktu kita selfie itu dalam mobil gitu ya. Itu kan pakai kamera saya. Terus saya kirim ke dia masih jawab, "Terima kasih Pak." Terima kasih. Tapi setelah jadi wali kota, dia tidak pernah balas dan saya hilang kontak dan ya udah saya nggak pernah balas kontak lagi. Atau dia nggak ngontak Bapak? Lain ya maknanya. Saya hello tapi dia nggak balas ya. Oke lah, kalau nggak balas saya juga nggak ada keperluan lain ya. Oke, nggak ada kontak lagi. Oh, Bro Iksan masih simpen nomor HP-nya Gibran yang waktu itu Sudah diberikan? Sudah tidak lagi karena dari 2018 sudah ganti-ganti handphone saya ya. Yang belakangnya 833 itu. Mau saya tanya belakangnya 333 itu enggak? Ingat nggak apa nomor handphonenya itu nomor belakangnya? Bro. Nggak ingat saya. Terus terang saya nggak ingat itu ya karena saya sudah hilang dari handphone saya juga nggak ada kontak lagi, nggak pernah kontak. Dan belakang ini kalau 33 berarti sama dengan Fufu Fafa. Mungkin ya. Tapi itu dulu nomor Australia saya rasa, nggak tahu saya. Saya nggak ingat ya. Oke. Mungkin saya nggak ingat ya. Terus sorry saya nggak ingat nomor mana, saya nggak ingat sama sekali. Tapi dulu pakai WhatsApp. Oh, sebentar. Komunikasinya pakai WhatsApp ya. 2018 ya, 2018 sudah ada. WhatsApp. Komunikasi kita pakai WhatsApp dulu itu ya. Terus dia nggak pernah balas. Karena dia nggak pernah balas, saya juga nggak pernah konteks lagi. Iyalah, ngapain? That's right. Iya, ada yang mau disampaikan lagi, Bro? Nggak ada, Mas Bro Refli. Kayaknya yang saya tahu sudah sampaikan semua. Oke. Oke, ada pertanyaan mungkin terakhir, satu dari Dr. Tifa, satu dari Mas Roy atau satu dari Mas Agus kepada beliau. Silakan. Dokter Tifa dulu. Iya Bro, jadi sebenarnya saya dapat informasi dari satu jurnalis ya. Dan ini mungkin dari benar-benar dari tangan pertama gitu. Beliau mengatakan, "Dok, saya dapat whistleblower nih dari Australia gitu kan. Namanya Pak Iksan Katonde. Beliau ngasih saya informasi yang sangat penting gitu ya. Terus tapi saya butuh validasi dulu. Minimal 3 foto yang memang menunjukkan bahwa betul-betul terjadi interaksi antara Bro Iksan dengan Gibran gitu. Dan betul ya bahwa memang ada peristiwa pertemuan itu gitu. Dan kemudian kata jurnalis tersebut, saya udah dapat nih tiga evidence gitu ya. Artinya Bro Iksan satu memang foto, saya cuma ngirim satu foto. Oh, satu foto, oke. Kemudian yang ini kan sebuah keberanian yang luar biasa nih Bro Iksan yang mengingat kami yang di sini yang sedang melakukan penelitian terkait dengan ijazah bapaknya Gibran maupun sekarang juga riwayat pendidikan Gibran juga banyak. Ini apa Bro yang mendasari Bro Iksan untuk motivasinya apa spilling ini? Ya karena ribu-ribu, saya kemarin kan di Indonesia ya, waktu demo-demo kemarin kebetulan saya ada di Indonesia. Oke. Nah kebetulan saya ketemu sama seorang wartawan Keynote One, TV One itu. Oh iya. Saya tanya kan, dari mana Pak? Saya bilang dari Australia. Dia kata Australia. Oh iya, Gibran dulu pernah sekolah di Australia. Betul nggak itu saya bilang saya pernah ngantar dia dulu. Ngantar dia keliling-keliling Sydney. Kalau gitu. Allah nih. Ya. Kalau gitu ya, oke, saya interview bentar ya, silakan, saya bilang gitu. I see. Berarti. Itu Anda lihat, maaf, fotonya mungkin nggak terlihat nih. Ini ada foto yang kami tampilkan. Saya lihat. Oh, dia lihat ya? Ya. Itu ya fotonya ya. Betul, itu foto yang saya kirim sama Mas Hersu juga ke Bang Dul ya dari Bang Dul sama Keynote ke Mas TV. Hersu ya. Ya. Dan ini asli ya, pasti fotonya. Ya, enggak editan, saya nggak ngerti editan. Handphone itu ya? Handphone, pakai Artinya handphone. berarti nggak ada motivasi selain spontanitas aja ya ketemu wartawan waktu itu ya, Bro? Ya, sih nggak ada rencana, ketemu juga. Kebetulan, kalau nggak salah itu demo setelah demo di mana ya? 29. Di Kejaksaan Agung. 9 Agustus. Awal September itu.
Belum pernah kenal dengan wartawan itu sebelumnya. Lalu tiba-tiba Belum terlintas pernah. bicara begitu aja ya. Oh. Belum pernah. Jadi by accident ya ketemunya ya. Satu Ya, lagi, karena satu saya lagi lagi Bro Iksan. lagi berkunjung ke Selain rumah teman, dia ada di ngantar- sana. Sorry ya, Satu sorry. lagi Bro Iksan. Silakan, Selain Pak Iwan. ngantar pelesiran tadi ya ke beberapa tempat tadi, ketika makan malam di rumahnya Perdana Menteri Turnbull itu yang ngantar Bro Iksan juga yang ngantar Gibran? Bukan. Oh bukan. Bukan. Yang ada di point paper Sydney itu bukan ya, bukan Bro Iksan ya? Ya bukan. Saya nggak ikut ngantar itu. Oh, oke. Jadi tapi kan ngantarnya satu hari lebih kan? Berarti ada 2 hari Satu hari, satu setengah hari. sempat sehari ngantar terus besoknya ngantar lagi gitu atau sehari Ya, full? dari saya nggak salah itu ya, kalau yang pertama itu sekitar jam 10-an sampai jam 4 gitu ya. Oke. Sampai jam 5 saya lupa sampai jam berapanya. Besoknya pagi-pagi Itu kita antar ke Sydney Convention Inserts. Center. Hari keberapa yang ke Inserts? Hari pertama. Oke. Ya. Hari kedua itu cuman ke Sydney Convention Center. Oh, Sydney Convention Center. Ya. Ya, karena ada acara konvensi. Oke, sudah ya. Cukup.